Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hai warga Kota Medan, kita bertemu lagi pada siang hari ini. Kami dari BPS Kota Medan akan menyampaikan besaran inflasi Kota Medan Juli tahun 2022. Salam kolaborasi Medan Berkah. Pada bulan Juli tahun 2022, Kota Medan inflasi 0,27%. Inflasi tahun kalender Januari hingga Juli tahun 2022 sebesar 4,36%. Selanjutnya, inflasi dari tahun ke tahun Juli tahun 2022 dibandingkan Juli tahun 2021, Medan sudah mencatat inflasi 5,46%. 4 kota IHK lainnya di Sumut mencatat inflasi masing-masing sebesar Gunung Sitoli 1,81%, Pematang Siantar 0,04%, Padang Sidimpuan 0,59%, dan Sibolga 1,07%. Inflasi gabungan dari 5 kota IHK di Sumut untuk bulan Juli tahun 2022, Sumut inflasi sebesar 0,31%. Inflasi dari Januari hingga Juli tahun 2022 sebesar 4,50% dan inflasi dari tahun ke tahun Juli tahun 2022 dibanding Juli tahun 2021 Sumut mencatat 5,62%. Selanjutnya, bisa kami sampaikan untuk Kota Medan sampai dengan tahun 2022, Januari hingga Juli mencatat 4,36% besaran angka inflasi. Dari bulan ke bulan, inflasi Kota Medan untuk Juli sebesar 0,27%. Selanjutnya, dari 11 kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terjadi di 7 kelompok pengeluaran itu ada kenaikan harga atau kenaikan indeks harga konsumen dan 2 kelompok pengeluaran itu mengalami penurunan indeks harga konsumen atau terjadi deflasi dan 2 kelompok pengeluaran tidak terjadi perubahan. Bisa kami sampaikan, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga konsumen masing-masing adalah kelompok pakaian dan alas kaki, itu inflasi sebesar 0,62%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, inflasi sebesar 0,23%, kelompok transportasi, inflasi sebesar 1,57%, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,38%, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran sebesar 0,05%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 1,31%. Di sisi lain, terjadi penurunan harga atau terjadi deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,23% dan kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga deflasi sebesar 0,44%. Sementara untuk 2 kelompok pengeluaran lainnya itu tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan. Untuk masing-masing kelompok pengeluaran dan komoditas yang mempengaruhinya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, penyumbang inflasi sebesar 2%, dan komoditas penyumbang inflasinya adalah kenaikan harga pulpen atau bolpen, kenaikan harga tas sekolah, dan buku tulis bergaris. Untuk kelompok transportasi,
inflasi sebesar 1,57% dan komoditas penyumbang inflasinya adalah kenaikan tarif angkutan udara, kenaikan harga mobil, dan kenaikan harga bensin dan solar. Selanjutnya, untuk kelompok transportasi ini, penyumbang deflasinya adalah adanya penurunan untuk tarif kendaraan roda 2 dan tarif kendaraan roda 4 secara online. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbangkan inflasi pada bulan ini sebesar 1,31%. Adapun komoditas penyumbang inflasi yang dominan adalah kenaikan harga tarif gunting rambut pria, kenaikan harga tarif gunting rambut anak, kenaikan harga sabun mandi, biaya fotokopi, pelembab, sampo, dan pasta gigi. Tapi tetap juga ada beberapa komoditas di kelompok ini yang mengalami kenaikan harga, yaitu mengalami penurunan harga, yaitu sabun mandi cair dan emas perhiasan yang mengalami penurunan harga. Selanjutnya, untuk kelompok pakaian dan alas kaki, penyumbang inflasi sebesar 0,62%. Komoditas dominan penyumbang inflasinya adalah kenaikan seragam sekolah anak, kenaikan baju kaus berkerah anak, kenaikan baju kaus tanpa kerah anak. Dan penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah penurunan harga sandal kulit wanita dan sepatu pria. Selanjutnya, untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada bulan Juli menyumbangkan angka inflasi sebesar 0,38% dengan komoditas penyumbang inflasi adalah kenaikan harga telepon seluler. Untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, terjadi inflasi sebesar 0,23% dan komoditas penyumbang inflasinya kenaikan tarif sewa rumah, kenaikan harga semen, kenaikan harga tarif listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Selanjutnya, untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memberikan andil inflasi tercatat 0,05%. Dengan komoditas penyumbang inflasi adalah kopi siap saji. Untuk kelompok pendidikan dan kesehatan, tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan harga, tidak memberikan andil inflasi pada bulan Juli. Selanjutnya, dua kelompok berikutnya, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan Juli merupakan penyumbang deflasi. Deflasi terjadi pada komoditas kembang kol, brokoli, sawi hijau, sawi putih, minyak goreng yang terjadi penurunan harga. Tetapi pada kelompok ini tetap juga ada penyumbang inflasinya karena adanya kenaikan harga cabai rawit, kenaikan harga cabai merah, cabai hijau. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga yang pemberi sumbangan deflasi sebesar 0,44%. Komoditas penyumbang deflasinya adanya penurunan harga pada sabun cair atau sabun cuci piring, pengharum cucian atau pelembut, sabun krim deterjen, kompor, pembersih lantai. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah pewangi pakaian, penyegar ruangan, handuk, mesin cuci. Selanjutnya, untuk 10 komoditas penyumbang inflasi utama pada bulan Juli tahun 2022 adalah penyumbang terbesar itu adalah cabai merah, memberikan andil inflasi 0,2325%. Kami mencatat rata-rata harga cabai merah pada bulan Juli tahun 2022
berada pada kisaran 83.000 sampai dengan 84.000 per kilonya. Kemudian, tarif angkutan udara merupakan penyumbang komoditas terbesar kedua dengan memberikan andil inflasi sebesar 0,15%. Cabai rawit juga merupakan penyumbang inflasi ketiga dengan andil inflasi sebesar 0,09% dan kami mencatat harga cabai rawit di rata-rata Juli kisaran 70 hingga 71.000. Komoditas penyumbang inflasi terbesar keempat adalah kenaikan harga sewa rumah sebesar 0,029%. Komoditas kelima adalah kenaikan tarif gunting rambut pria, kemudian adanya kenaikan harga sabun mandi, kenaikan buah naga, kenaikan harga pisang, dan kenaikan harga bawang merah. Kenaikan harga bawang merah ini kami mencatat rata-rata Juli di kisaran 51.000 hingga 52.000. Dan 10 komoditas terakhir adalah kenaikan biaya fotokopi. Untuk andil 10 komoditas utama yang mengalami deflasi pada bulan Juli tahun 2022, yang pertama itu adalah minyak goreng. Kita mengakui keberhasilan operasi pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten sehingga harga minyak goreng bisa ditekan di kisaran minyak goreng curah berkisar antara 12.700 hingga 13.000 rupiah, memberikan andil deflasi sebesar minus 0,19%. Kemudian pada bulan Juli ini adanya penurunan daging ayam ras sebesar 0,14% dan adanya penurunan harga tomat yang kami mencatat harga tomat di rata-rata Juli di kisaran 11 hingga 12.000. Selanjutnya pada bulan Juli ini juga ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti sawi hijau, ikan tongkol, sayur brokoli, kemudian sabun cair atau sabun cuci piring, penurunan harga ikan dencis, kembang kol, dan apel. Demikian yang bisa kami sampaikan dari BPS Kota Medan untuk perkembangan harga dan inflasi di bulan Juli. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai titik acuan bagi warga Kota Medan. Sampai bertemu lagi di bulan depan untuk inflasi bulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.